Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin, NIM 2032147. Kelas 5B. Baik, di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas kuliah Etika Manajemen, mereview buku Etika Profesi Hukum yang diampu oleh dosen Yuliana Afifa MPD. Baik, di sini saya akan mereview pada bab bagian 4 yang berjudul ukuran baik dan buruk. Konteks baik dan buruk yang akan dibahas adalah mengenai tindakan baik dan tindakan buruk. Sebagaimana dijelaskan dalam sub-sub sebelumnya, tindakan dikatakan baik apabila tindakan itu ialah tindakan yang didasarkan pada moralitas. Moralitas tidak memiliki ukuran yang tegas, ia seperti yang dijelaskan sebelumnya, memiliki dua unsur penting, yaitu alasan yang baik dan pertimbangan yang tidak impartial. Output dari itu adalah sebuah tindakan yang memberikan manfaat dan tidak menimbulkan kerugian. Namun, moralitas sendiri memiliki sebuah faktor yang menentukannya. Baik dan buruk adalah sebuah konsep yang ada dalam domain moralitas. Karena moralitas hanya memberikan sebuah garis besar, maka baik dan buruk sejatinya adalah sebuah kondisi yang sangat tertentu. Ia bisa berubah-ubah tergantung pada persepsi masing-masing. Karenanya, perlu suatu ukuran yang paling tidak dapat menjadi sebuah landasan untuk secara aman mengatakan bahwa bagi setiap orang, hal ini merupakan baik dan yang lain merupakan buruk. Ada beberapa ukuran tersebut. Yang pertama itu menurut Islam. Islam memiliki ukuran baik dan buruk sendiri untuk menilai apakah suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan baik atau buruk tergantung pada niatnya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diriwayatkan dalam hadis oleh Bukhari dan Muslim, yaitu sesungguhnya sesuatu perilaku atau perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan perilaku atau perbuatan itu dinilai berdasarkan niatnya. Selain dari niatnya, untuk menilai apakah suatu perbuatan adalah perbuatan baik atau buruk, ia menilai bagaimana perbuatan itu dilakukan. Hal ini dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 263 yang menyatakan bahwa perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu, atau baik berupa perkataan maupun perilaku yang menyakitkan perkataan hati si penerima. Ukuran yang kedua itu menurut teori teleologis. Etika teleologis adalah etika yang diartikan pada tujuan perbuatan. Teori teleologis menekankan pada unsur hasil. Suatu perbuatan dikatakan baik jika perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada kerugian. Dan begitu pula sebaliknya. Dalam teori ini, untung rugi dilihat dari indikator kepentingan manusia. Yang ketiga, menurut adat istiadat. Ketika kita berbicara mengenai standar baik dan buruk berdasarkan adat istiadat, maka ia akan berbeda satu sama lainnya. Namun, paling tidak ada satu kesamaan prinsip. Jika itu tidak sesuai dengan adat, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai perbuatan buruk. Sebaliknya, jika sesuai dengan adat, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Kita bahkan bisa melihat ini dalam pembentukan hukum di negara kontemporer. Misalnya saja, di Amerika, pernikahan sesama jenis adalah hal yang legal. Lain halnya dengan Indonesia yang masih konservatif dan menganggap itu sebagai suatu hal yang salah. 4. Menurut aliran hedonisme. Aliran hedonisme menilai baik atau buruknya suatu perbuatan dikaitkan dengan apakah perbuatan tersebut melahirkan suatu kebahagiaan atau tidak. Namun, hal ini menimbulkan permasalahan apa yang dimaksud kebahagiaan itu tersendiri, dan apakah ia merupakan sebuah standar yang individual atau universal. Hal ini menimbulkan 3 aliran dalam hedonisme. Pertama, yaitu aliran hedonisme individualitas. Aliran ini
melihat kebahagiaan yang dimaksudkan di sini adalah kebahagiaan yang bersifat individualitas, bahwa manusia itu hendaknya harus selalu mencari kebahagiaan diri sepuas-puasnya dan mengorientasikan seluruh sikap dan perilakunya untuk mencapai kebahagiaan itu. Aliran yang kedua yaitu kebahagiaan rasional. Aliran ini berpendapat bahwa kebahagiaan individu itu haruslah berdasarkan pertimbangan akal yang sehat. Aliran yang ketiga yaitu kebahagiaan universal. Menurut orang yang menganut paham ini, bahwa yang menjadi tolak ukur apakah sesuatu perbuatan itu baik dan buruk adalah mengacu kepada akibat perbuatan itu melahirkan kesenangan atau kebahagiaan kepada seluruh makhluk. Yang menjadi patokan di sini bukanlah kebahagiaan diri sendiri atau individual, akan tetapi kebahagiaan setiap orang atau universal. Ukuran yang kelima ada ukuran menurut utilitarianisme. Utilitarianisme adalah prinsip yang pada hakikatnya mendudukkan manusia pada dua hal utama, yaitu kebahagiaan pada penderitaan. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, yang dikatakan dan yang dipikirkan, dinilai sebagai baik atau buruk tergantung pada akibatnya. Ukuran yang keenam menurut teori naturalisme. Dalam teori ini, perbuatan manusia dikatakan sebagai perbuatan yang baik apabila ia sesuai dengan kodratnya dan tidak merusak alam. Sebaliknya, ia akan dianggap buruk apabila tidak sesuai dengan kodratnya dan merusak alam. Ukuran yang ketujuh itu ada intuisi. Intuisi adalah kekuatan batin yang dapat mengidentifikasi apakah suatu perbuatan itu baik atau buruk tanpa terlebih dahulu melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan itu. Pada dasarnya, terlihat bahwa aliran ini merupakan bantahan terhadap aliran hedonisme. Jika dalam aliran hedonisme yang menjadi tujuan hidup adalah kebahagiaan, dalam aliran intuisi tujuan hidup bukanlah itu, melainkan keutamaan, keunggulan, dan keistimewaan. Karenanya, dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari aliran ini adalah kebaikan budi pekerti.